Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ambu yang soleh dan soleha. Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ambu Muti. Alhamdulillah, minggu ini kita sudah masuk ke subtema 3, pembelajaran ke-1 tentang energi alternatif. Sebelum itu, kalian siapkan dulu pena 3C-nya lalu buka halaman 149. Kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks. Di pembelajaran sebelumnya, kamu telah menggali informasi tentang sumber energi dan perubahan energi. Energi ini akan terus kita perlukan hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, energi alternatif diperlukan untuk mencukupi kebutuhan energi yang terus meningkat. Informasi tentang energi alternatif dapat kita temukan dalam sebuah teks. Informasi dalam teks dapat ditemukan dengan cara membaca secara cermat dan mencari kata-kata penting yang ada pada teks. Coba kalian perhatikan teks halaman 149 tentang kekayaan energi alternatif di bumi. Jumlah penduduk di bumi terus meningkat, menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat. Sebagian energi yang digunakan manusia berasal dari energi fosil yang sangat terbatas dan akan habis. Untuk itu, diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan terus-menerus dan tidak mudah habis. Apa saja sih sumber energi alternatif? Yang pertama ada energi angin. Energi angin ini dapat digunakan untuk memutar kincir pada pembangkit listrik. Lalu yang kedua ada energi matahari. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Nah, seperti ini ya bentuk panel surya, di mana panel surya ini akan menyerap cahaya matahari dan diubah menjadi energi listrik. Lalu yang ketiga ada air. Air dimanfaatkan untuk memutar turbin, di mana turbin ini akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Adapun energi alternatif lainnya yaitu biofuel dan biogas. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati atau tumbuh-tumbuhan, seperti minyak tanaman jarak pagar dan kelapa sawit. Nah, ini bisa digunakan untuk mengganti bahan bakar minyak dari fosil. Lalu yang kedua ada biogas. Biogas ini merupakan sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup, contohnya sisa kotoran sapi. Kita lanjut ke muatan pelajaran matematika halaman 152 tentang membandingkan dan mengurutkan lama waktu kegiatan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang menentukan lama waktu kegiatan. Lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Nah, contohnya seperti ini ya. Lama waktu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Kalian juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil membandingkan tersebut, kamu dapat mengurutkan waktu kegiatannya. Kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau paling lama. Coba perhatikan contoh kegiatan berikut ini. Komang, Fitri, dan Made sedang bermain kincir angin kecil yang terbuat dari bambu. Setiap anak memegang satu kincir angin. Kincir angin Komang mulai berputar pukul 04.05 menit dan berhenti berputar pukul 04.25 menit. Kincir angin Fitri mulai berputar pada pukul 04.10 dan berhenti berputar pukul 04.20. Sedangkan kincir angin Made mulai berputar pukul 04.15 dan berhenti berputar pada pukul 04.40. Pertanyaannya adalah, kincir angin siapa yang berputar paling lama? Dan urutkan nama anak dari kincir anginnya yang berputar paling lama. Untuk membandingkan dan mengurutkan lama waktu kegiatan tersebut, pertama kita harus mencari lama waktunya dulu. Yang pertama kita hitung lama berputarnya kincir angin Komang. Kincir angin Komang berputar selama yang angka warna merah ini adalah waktu selesai dan angka berwarna ungu ini adalah waktu mulai. Jadi, untuk mengetahui lama waktunya, pertama lama waktu selesai dikurangi lama waktu mulai, yaitu 04.25 dikurangi 04.05, hasilnya adalah 20 menit. Jadi, kincir angin Komang berputar selama 20 menit. Kita lanjut ke kincir angin punya Fitri. Kincir angin punya Fitri mulai berputar pada pukul 04.20 dikurangi 04.10. Jadi, lama berputarnya adalah 10 menit. Lalu yang ketiga, kincir angin Made.
Kincir angin Made mulai berhenti pada pukul 04.40 dan dimulai pada pukul 04.15. Jadi lama berputar kincir angin Made adalah 25 menit. Jawabannya yang pertama, kincir angin siapa yang paling lama? Kincir angin yang paling lama berputar adalah milik Made. Lalu yang kedua, kita urutkan kincir angin yang berputar paling lama. Pertama-tama kita lihat dulu manakah yang paling lama. Kita urutkan dari angka yang paling besar, yaitu dari 25 menit kincir angin milik Made. Lalu yang kedua ada 20 menit yaitu kincir angin milik Komang. Dan yang terakhir yaitu kincir angin milik Fitri. Jadi jika diurutkan, kincir angin yang berputar paling lama adalah Made, Komang, dan Fitri. Seperti itu ya. Dilanjut ke mata pembelajaran Bahasa Indonesia melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Di slide sebelumnya kita sudah mengetahui tentang energi alternatif. Kalian telah mengetahui bahwa angin merupakan salah satu sumber energi alternatif. Mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan teks dapat dilakukan dengan memunculkan pertanyaan baru. Pertanyaan baru tersebut dapat kamu cari jawabannya dengan melakukan wawancara. Kalian dapat menanyakan kepada narasumber tentang informasi yang ingin kalian dapatkan. Pertanyaannya berdasarkan adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya kalian perhatikan teks halaman 155 tentang pemanfaatan angin sebagai energi alternatif. Di teks tersebut kita dapat membuat pertanyaan dari kata apa. Bentuk pertanyaannya seperti ini. Apa saja manfaat dari energi angin? Lalu yang kedua ada di mana? Di mana PLTB pertama di Indonesia? Yang ketiga ada kapan? Kapan pembangkit listrik tenaga Bayu digunakan di Indonesia? Yang keempat ada mengapa? Mengapa PLTB lebih baik digunakan daripada energi fosil? Lalu yang kelima, bagaimana? Bagaimana proses pemanfaatan angin sebagai energi alternatif? Nah, pertanyaan tersebut bisa digunakan untuk mencari informasi dengan cara wawancara kepada narasumber. Alhamdulillah untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga materi yang Abu sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami ya. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan penilaian harian kuis PPKN di e-learning. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu semangat dan disiplin belajar dari rumah. Sampai jumpa di pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.